Oke, teman-teman di eh, bahasan yang sebelumnya sudah dibahas mengenai sifat daripada HTTP itu stateless. Artinya antar halaman itu tidak saling mengenal dan tidak saling mengetahui. Sehingga kalau ingin antar halaman itu saling mengetahui, saling mengenal, kita perlu siasati. Nah, perlu disiasatinya gimana? Perlu disiasatinya adalah di dalam request dan respon itu perlu kita eh, berikan penumpang ya, bukan penumpang gelap ya. Kita berikan penumpang yang isinya adalah data antar halaman sehingga antar halaman bisa saling mengenal. Yang kedua, teman-teman kita juga bisa belajar bahwa request dan respon itu bisa kita masukkan di dalam HTML form kita. Jadi kita langsung aja praktek ya, teman-teman bisa buka Sublime-nya, kemudian SAM control panel-nya juga dinyalakan. MySQL-nya tidak usah dinyalakan dulu karena kita belum pakai database. Oke, ini kalau sudah start ya, kita main di port 80 dan 443. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, saya asumsikan kalian semua sudah belajar atau sudah mengerti dasar HTML. Oke ya. Langkah pertama kita buat dulu satu folder di apa namanya ini di C exam kemudian di htdocs ya. C exam htdocs. Oke, diingat-ingat atau pause dulu. Baik, kita buat folder, new folder, PBP gitu ya. PBP. Jadi selama satu semester nanti kita akan main di folder PBP ini untuk kelas kita. Kita buat new folder lat 1 ya, latihan 1. Request respon. Lat 1 gitu aja lah ya. Latihan 1 gitu aja. Oke. Kita nanti akan kerjakan di sini ya, C, SAM, htdoc, PBP, latihan 1. Semua yang akan kita kerjakan nanti disimpan di sini. Oke, kalau foldernya sudah terbentuk, kita masuk ke Sublime-nya. Oke. Kita mau membuat sebuah simulasi ya. Apakah benar di halaman 1 diketahui ini misalnya, diketahui 67/2018/001, apakah di halaman 2 itu halaman 2 ini dia tidak tahu. Oke, kita buktikan sama-sama ya. HTML ya. Oke, teman-teman bisa buat seperti ini ya. Oke. Nah, kita nanti ngodingnya di body ya teman-teman ya. Oke, ini saya save dulu. Terusnya di C, SAM, kemudian di htdocs, di PBP tadi, latihan 1. Kita kasih nama index. Index.php. Index.php. Kemudian di sini save as type-nya adalah pilih yang hypertext preprocessor ya. Nih, PHP ya. Oke. Index.php lalu di save. Oke, kita tunggu dulu. Kalau sudah nge-save maka semua resource word akan diwarnai. Jadi ini salah satu kelebihannya kalau kita pakai Sublime ya. Oke. File kita HTML tapi kok di save-nya PHP. Ya, enggak masalah. PHP bisa membaca tag HTML. Tapi HTML ya kalau filenya .html dia tidak bisa membaca taggingnya PHP. Ngomong-ngomong PHP itu singkatan apa sih ya? PHP ya. Pizza Hut Delivery bukan ya. PHP itu singkatannya adalah PHP Hypertext Preprocessor. Ini singkatannya. P-nya adalah PHP. H-nya itu adalah hypertext. P yang terakhir adalah preprocessor. Ya. Lah PHP sendiri apa Mas? PHP ya P-nya pokoknya PHP. PHP ya. Jadi ini kayak rekursif kalau fungsi ya teman-teman ya. Jadi memanggil terus. Seperti itu ceritanya ya. Jadi PHP Hypertext Preprocessor. Oke.
Nah, di dalam tag body ini, karena ini HTML ya teman-teman ya, maka kita bisa membuat model tadi misalnya. Kita akan membuat model untuk membuktikan bahwa antar halaman itu tidak saling mengenal, tidak saling tahu. Oke, kita membuat form dulu ya, form. Form itu formulir ya. Form, kemudian kita jangan lupa tutup. Saya kalau ngoding biasanya dibuka langsung ditutup biar nggak lupa ya. Jadi cari buka langsung tutup. Nah, nanti baru isinya nanti nomor 2 supaya nggak lupa. Nah, form itu ada metode. Nah, metodenya kita pakai yang get dulu ya. Actionnya kita mau ke halaman yang kedua ya, misalnya nanti kita punya halaman 2.php. Oke, saya save di sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian di form kita akan coba buat input type text ya. Lalu name itu nama variabel, nama teksnya itu apa, nama inputannya itu apa. Saya beri nama misalnya nama. Oke. Kemudian saya juga buat baru lagi input type submit itu tombol ya, tombol submit. Name-nya saya kasih nama submit gitu juga. Kalau name itu terserah kita karena ini nama variabel. Value itu kita isi dengan nilainya. Jadi nanti teksnya itu apa? Teks yang nempel di button atau di tombol itu apa? Misalnya cek gitu ya. Cek gitu. Oke. Nah, ketika kita membuat halaman utama seperti ini, kita akan coba running di form kita di form ini ya, /pdp. Kenapa pdp? Itu adalah nama folder kita. Ya. Kemudian nama file kita adalah index tetapi di folder latihan 1. Berarti di sini nanti ppp/latihan1/index.php. Oke, seperti ini. Nah, index.php ini kalau namanya index ya, for your information aja, itu nggak perlu ditulis, sudah otomatis bisa. Jadi ketika kita mengakses sebuah URL folder di sini yang akan dibaca itu otomatis index. Itu sebagai halaman utama yang akan dibaca. Nah, ini tadi teman-teman yang kita buat dari script seperti ini tadi. Jadi ada HTML form, kemudian hasilnya diproses seperti ini. Nah, ini halaman 1. Halaman 1 misalnya saya ngecek 67/2018/001. Begitu saya cek, dia akan menuju ke halaman 2.php. Ini lihat, halaman 2.php. Ya, halaman 2.php itu terbentuk dari sini. Karena saya akan menuju ke halaman 2. Tetapi dibilang di sini object not found. Kenapa? Karena halaman 2-nya belum dibuat. Oke. Saya akan buat halaman 2, new file lagi. Ya, ini kita langsung PHP aja ya. Nah, PHP kalau HTML dibukanya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau PHP itu pakai ini kurang dari atau kurung yang lancip itu tanda tanya PHP. Ini saya save. Save-nya tetap di latihan 1, namanya harus halaman 2.php. Itu. Halaman 2.php. Oke. Nah, di halaman 2 ini kita akan mencetak apa yang diinput di halaman 1. Jadi kalau tadi ini halamannya seperti ini, kita input 67/2018/001 lalu kita cek. Nanti di sini tulisannya selamat datang 67/2018/001 gitu ya. Oke, caranya berarti
Kita menggunakan ini ya, echo. Echo itu kalau diisi printf ya. Selamat datang. Terus dot itu konektor, $_get nama. Oke, ini dapat dari mana? Oke, perhatikan baik-baik. Kita pakai $_get karena metode kita di halaman 1 itu pakainya get. Jadi sama seperti kurir pos itu ya, kurir ya. Ketika mengirimkan data dari halaman 1 ke halaman 2 itu harus pakai pilih kurir ya. Kalau kalian ngirim paket kan pakai JNE, pakai JNT ya, pakai Tiki, pakai Pos Indonesia ya kan, Si Cepat dan seterusnya macam-macam. Nah, di dalam aliran data juga ada 2 kurir. Yang pertama adalah get, yang kedua adalah pos. Gitu. Jadi 2 ini, get dan pos, itu adalah 2 merek, 2 perusahaan kurir ya, yang siap membawakan informasi antar halaman tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan biru kurirnya get, kemudian action kita ke halaman 2.php, maka teman-teman, kita nanti di sini, ini namanya unboxing ya. Unboxing itu setelah dikirim, kan diterima sama halaman 2. Nah, unboxingnya itu kita pakai $get. Nanti kalau pos, ini $pos gini. Jelas ya? Nah, ini proses unboxing ya. Ini saya komen aja unboxing. Oke, unboxing data. Oke, di sini oh ya, HTML komennya nggak gini ya. Ya, nanti kalau di mana di sini kita menggunakan kurirnya adalah get, alamatnya adalah halaman 2. Oke. Selamat datang $get, lalu ini ada nama unboxingnya. Nah, karena di sini nama ya. Jelas ya? Jadi ada nama di sini. Nama, name itu nanti yang akan dibuka. Kalau misalnya saya ada 2 misalnya, nama dan input tag, misalnya password ya. Bedanya ini sebenarnya teks gini juga bisa teman-teman, teks gini bisa. Nah, cuman kita ganti pakai password aja. Kenapa pakai password? Ya supaya nanti teksnya itu disandikan ke bentuk titik-titik atau bintang-bintang ya. Oke, ini name-nya adalah tak kasih nama PASW gitu ya, PASW gitu ya. Oke. Jadi kita mengirim 2 buah data. Yang pertama adalah nama dan yang kedua adalah PASW. Nah, ini unboxing data nama. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Jadi di sini ya di refresh dulu. Nah, ini tadi kotak pertama adalah untuk nama, ini untuk password. Misalnya namanya ini. Oh, NIM dia, sorry, NIM 67/2018/001. Nah, kalau password itu, kalau kita inputannya password, nah ini jadi titik-titik seperti ini. Kalau inputannya yang di sini tadi kita ganti teks, nanti jadinya kayak yang di sini. Jelas ya? Oke. Cek. Nah ini, selamat datang 67/2018/001. Ceritanya seperti itu. Ya, padahal sebenarnya halaman ini tadi dengan halaman yang kedua ini tidak saling mengenal dan tidak saling terhubung. 67/2018/001 di halaman ini, di sini tidak saling terhubung, apalagi di halaman ketiga juga tidak saling mengenal. Tetapi kenyataannya di sini kok bisa tahu. Di halaman 1 saya input 002 misalnya. 67/2018/002. Begitu saya cek, di sini ada tulisan selamat datang 67/2018/002. Berarti halaman 1 dan halaman 2 itu saling mengenal. Saling mengenalnya gimana caranya? Ya tadi, data yang di halaman 1 kirimkanlah ke halaman 2. Nah, caranya gimana? Lewat kurir ya. Kurirnya kalau enggak JNE kok JNE. Kalau enggak get, pos. Nah, begitu sampai di halaman 2, jangan lupa di
unboxing, dibuka isinya seperti apa. Oh, di halaman 2 kita tadi terjadi unboxing seperti ini. Nah, pertanyaannya teman-teman, aliran semacam ini disebut sebagai aliran apa? Aliran, bukan aliran sesat ya. Aliran mengirimkan datanya itu seperti apa namanya? Nah, ini namanya adalah aliran data menggunakan URL ya. Jadi message passing via URL ya. Buktinya apa? Buktinya sekarang saya lihat kan Anda. Ya. Saya punya URL seperti ini, localhost pbb/latihan1, nama lengkapnya adalah index.php, tapi nama panggilannya indeksnya nggak usah disebut, tidak masalah. Ketika saya input, misalnya nama saya, kemudian password saya, gini, begitu saya cek, itu dia akan ke halaman 2. Nah, lihat nih, sekarang kalian lihat baik-baik URL ini yang saya blok ini. Ya, localhost pbb latihan 1, atau saya bukakan. Nah, ini localhost pbb/latihan 1, dia menuju ke halaman 2 PHP. Nah, setelah itu ada tanda tanya itu adalah para penumpang, ya, penumpangnya. Jadi di sini ada nama Yeremia Alfa Susetio, passwordnya hai, ya, kelihatan loh ya passwordnya. Terus di submit tadi namanya cek. Nah, ini yang saya sorot biru, yang saya blok biru ini namanya penumpangnya si halaman 1 tadi. Jelas ya? Jadi kalau tidak ada ini, oke, kalau ini saya hapus URL-nya sampai halaman 2.php gini, ya tulisannya selamat datang, dan dia nggak tahu, ya ada notice di sini, nggak tahu selamat datang untuk siapa, nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya karena tadi teman-teman, karena apa? Karena nggak ada yang numpang di URL-nya. Coba kalau di sini ada ini tanda tanya, lalu saya ketik nama sama dengan, ya kok pakai ketik, misalnya namanya adalah Sastro gitu. Saya enter ya, tulisannya selamat datang Sastro. Ya, jadi ada penumpang yang numpang di halaman itu. Itu namanya adalah menggunakan URL. Ya, message passing via URL. Nah, message passing via URL itu teman-teman biasanya itu menggunakan get ini, menggunakan biro kurir ya, get. Nah, nanti kalau kita menggunakan pos itu seperti apa? Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah Anda bisa lihat URL tadi nih. Kalau kita menggunakan kurir get, maka semua data kita, aliran data kita itu akan tampil di sini. Jadi tadi misalnya seperti ini. Ya, nih. Semua data akan tampil di URL kita. Termasuk ini yang saya blok warna biru. Passwordnya saya buat secure di sini. Ya, nggak ada yang tahu. Saya ngetik hai gini nggak ada yang tahu. Karena tulisannya pakai input type password tadi, titik. Ya enggak. Begitu saya cek, nah ini kan ketahuan passwordnya, hai gitu. Nah, maka dari itu request respon menggunakan model get ini atau passing via URL ini teman-teman terjadi kelemahan. Kelemahannya adalah data dibiarkan terbuka di URL karena ditumpangkan di URL. Data tidak dienkapsulasi. Apalagi itu enkapsulasi? Enkapsulasi itu adalah penyembunyian data atau pembungkusan data. Data tidak dibungkus, data tidak disembunyikan, sehingga kalau orang mau iseng ngecek passwordnya siasat teman saya apa ya, nah ketahuan, ya kan? Beda cerita nanti kalau kalian buka halaman siasat atau apa, pasti nggak keluar tulisan kayak gini, ya pasti nggak keluar gitu. Kenapa? Ya kita menggunakan metode yang lain atau kurir yang lain. Jelas ya? Nah, kurir yang lain itu namanya tadi adalah POS. Ya, POS yang kedua ini. Jadi POS itu adalah
metode lain untuk menyembunyikan informasi. Ya, contoh ya teman-teman. Atau ini kalau kita mau coba lebih ini lagi ya. Gini. Misalnya yang kedua echo password Anda. Tadi namanya apa? PASW ya. Gini. Nah, selamat datang Yeremia Alfa Susetio, password Anda hai. Nggak elegan kan? Masa passwordnya bisa ketahuan di sini ya kan? Tadi kalau menggunakan metode get. Nah, sekarang kita coba kalau kita menggunakan metodenya post ya. Berarti post gini. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, post. Maka ketika kita jalankan nanti, ini ya, Yeremia Alfa Susetio, saya input ya, saya refresh dulu. Gini, lalu passwordnya hai, saya cek, lihat nih, lihat pertama di sini, URL-nya tidak mengandung penumpang gelap, penumpang, meskipun tadi kita menumpangkan sesuatu. Dan di sini notice, undefined index, name dan password, nggak kedetek, kenapa? Iya, unboxingnya salah. Unboxingnya kita menggunakan, kurirnya kita menggunakan post, maka unboxingnya kita juga harus menggunakan post. Ini ya, post. Oke. Jadi saya refresh ya. Oke, nama saya inputkan, password saya hai. Gini, cek. Nah, di URL tidak kelihatan sama sekali, tapi kita bisa cetak atau kita bisa tampilkan data kita ya. Password pun bisa tampil kalau mau ditampilkan, tapi sekali lagi di URL tidak kelihatan. Nah, itulah metode post. Jelas sampai sini? Jadi capaian yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah yang pertama ini, kita memahami request respon menggunakan message passing entah via URL maupun form. Via URL itu menggunakannya get, form itu menggunakan post. Nah, form itu tadi biasanya datanya terenkapsulasi. Terenkapsulasi itu apa? Disembunyikan. Disembunyikan itu tidak bisa intervensi luar itu membuka atau mengaksesnya. Karena apa? Karena datanya sekali lagi tidak dibuka atau tidak dilewatkan ke dalam URL. Jelas sampai sini teman-teman? Oke. Kalau tidak jelas, kalian bisa putar lagi videonya beserta penjelasannya. Ya. Kalau kalian sudah jelas, kalian bisa coba apa yang barusan saya buat tadi, ya, membuat ini tadi di PC masing-masing, ya. Codingnya ini screenshot dulu. Oke. Halaman 2 saya buka screenshot dulu. Oke, dicoba dulu. Setelah ini kita akan coba praktekkan contoh yang lain. Oke, teman-teman. Selamat mencoba dulu, jangan lanjut videonya, jadi harus dicoba dulu baru lanjut videonya. Oke, teman-teman, kalau yang tadi sudah dicoba, kita akan mencoba latihan yang baru ya. Ini kita close, ini kita close. Sekarang kita buat folder lagi di PPP latihan 2 ya. Latihan 2. Oke, latihan 1 sudah, latihan 2 sekarang. Baik, kita buka Sublime kita. Kita akan membuat aplikasi sederhana. Jadi konsepnya kita akan membuat kalkulator ya. Kalkulator itu di halaman 1 ya. Kalau saya boleh gambar di sini, ini halaman 1, kemudian ini halaman 2. Halaman 1 itu kita inputkan 2 bilangan ya, bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian di halaman kedua itu nanti keluar hasilnya. Hasil ya, misalnya penjumlahan ya, bilangan 1 ditambah bilangan 2 nanti hasilnya di halaman 2. Baik, kita akan masukkan request respon, berarti yang kita tumpangkan dalam metode request apa saja?
Ya, secara skema kita akan request untuk menghitung dengan cara memberikan penumpang gelap, penumpang bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian nanti responnya ini gini ya. Oke, ini responnya adalah hasil ya. Jadi halaman 2 ini akan memberikan respon itu berupa hasil. Ceritanya seperti itu. Nah, hal pertama yang harus kita tentukan, request dan respon ini karena ini melibatkan dua halaman seperti ini. Tentu kita harus ingat sifat daripada protokol HTTP itu adalah stateless. Stateless itu artinya tidak saling terhubung. Nah, teman-teman, ketika tidak saling terhubung, maka kita harus menghubungkan. Nah, menghubungkannya tadi kita bahas kalau kita nggak menggunakan get, kita menggunakan post. Oke ya, kita coba dua-duanya. Sekarang dibuka Sublime-nya, kita buat di halaman pertama. Halaman pertama kita kasih nama index gitu aja ya. Oke. Ini biar juga belajar lebih banyak lagi teman-teman. Jadi saya langsung PHP aja. Kalau tadi kan pakai HTML ya. Ini saya simpan di latihan 2, namanya index.php. Oke. Echo yang harus kita kerjakan apa? Form ya, form method post. Kita coba get dulu ya. Get action halaman 2.php. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau kita menggunakan HTML murni, ini kan langsung ini aja, ya enggak? Langsung gini kan? Langsung gini. Di luar gini. Ya enggak? Ini kalau HTML. Tapi kalau kita mau menginjeksikan skrip HTML ke dalam skrip PHP kita masukkan dalam echo. Ya, tapi echo-nya biasanya kan echo hello world gitu ya. Nah, ini echo-nya kita ganti dengan ya tag HTML-nya tadi. Form method, postnya metodenya get, action-nya halaman 2, jangan lupa ditutup. Ya, gitu. Terserah kalian mau pakai HTML atau PHP, tapi sekali lagi di PHP ini ya kalau kalian mau tagging HTML cukup merepotkan karena kalian harus menggunakan echo seperti ini ya. Oke, kita ada 2 inputan ya. Yang pertama echo tadi input ya, input type. Oh ya, biasanya pakai petik gini kalau kita mau memberikan value gini. Oke, kita pakai input type-nya number ya, biar angka, biar nggak bisa huruf. Lalu name-nya kita kasih nama bill 1 tadi ya, bill 1. Oke, ini. Oh ya, kasih BR itu ganti baris. Terus yang kedua ini bill 2, kita kasih BR. Yang ketiga tombol submit. Name-nya enggak usah, langsung aja value tambah gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba teman-teman latihan 2 ya, localhost/pvp/latihan 2. Nah, kita punya 2 bilangan. Nah, ini kalau diisi huruf tidak bisa, jadi hanya bisa diisi angka. Jadi kalau misalnya saya mau nambahkan 9 ditambah 1, nanti klik tambah akan pindah ke halaman halaman 2 ya, untuk menghasilkan jumlahnya. Oke, metode kita get, jadinya di sini semua penumpang kelihatan transparan ya. Oke, kita buat dulu halaman 2 teman-teman. Ini tadi halaman 2 betul ya.
php, lalu kita save halaman 2.php, save. Oke, yang kita lakukan tadi apa? Unboxing, ya, unboxing data. Oke, kita punya variabel di dalam PHP itu diawali dengan tanda dolar, ya. Kenapa dolar? Ya karena kalau kalian bisa ngoding PHP nanti penghasilannya dolar, ya. Dolar jumlah sama dengan dolar underscore get apa post? Get bill 1 ditambah dolar underscore get bill 2. Terus echo jumlah sama dengan titik itu plus ya kalau di Java, dolar jumlah, gini ya. Oke, kita coba dulu teman-teman. Saya refresh ya. Saya mau menghitung 9 ditambah 1 jumlah 10 ya. Kenapa? Karena sekali lagi bilangan ini sudah ditumpangkan atau dinaikkan via URL ke halaman 2 unboxing, kemudian sekaligus menjumlahkan ya. Atau kalian juga bisa buat seperti ini, misalnya dolar A sama dengan, terus ini dolar B sama dengan dolar A, itu langsung aja isi unboxing ya. Nah kayak gini lebih rapi gitu ya, seperti ini. Kemudian jumlahnya adalah dolar A ditambah dolar B, seperti ini juga bisa. Nilainya tidak berubah, sama 10 gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Oke. Kalau misalnya sekarang kita pakai post, berarti ini diganti post, ya kan? Kalau kita ganti post, maka nanti ciri-cirinya, ya ini di refresh dulu jangan lupa. 9 ditambah 1, ciri-cirinya adalah tidak ada penumpang gelap, tapi di sini undefined index. Karena apa? Ya, karena sekali lagi unboxingnya kita harus menyesuaikan kurirnya, post. Gini, post. Oke. Sehingga ketika saya refresh, saya continue ya, ketemu hasilnya 10. Jelas sampai sini? Oke. Kalau jelas, di pause dulu videonya, kalian screenshot ya, screenshot halaman indeks. Oke, sudah? Oke. Kemudian screenshot juga halaman 2. Sudah? Nah, sekarang coba dipraktekkan di PC masing-masing. Oke, selamat mencoba. Oke, kita akan mencoba praktikum kita yang ketiga, teman-teman. Praktikum kita yang ketiga ya adalah membuat aplikasi untuk ngecek bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi kalau boleh saya gambar lagi di sebelah sini ya. Ini tadi, biar lebih rapi. Ini praktikum. Praktikum 1 tadi kita membahas dasar get dan post. Ini praktikum 2. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum yang ketiga. Yang ketiga, ya. Praktikum yang ketiga ini teman-teman, kita akan punya 2 halaman juga masihan. Ini halaman 1, ini halaman 2. Halaman 1 kita inputkan sebuah bilangan. Oke, halaman 2 akan cek itu ganjil atau genap. Ganjil genap ya. Oke, secara arsitektur maka kita akan merequest ke halaman 2 dengan menumpangkan variabel bilangan. Ya, kita request itu bilangan. Kemudian kita akan respon balik itu respon berupa statusnya genap atau ganjil.
Jelas ya? Oke, kita buat lagi folder baru di sini, new folder latihan 3. Oke, latihan 3 ini saya close ya. Oke, ini saya close juga. Saya buat PHP, sorry kurang tanda tanya. Saya save di latihan 3, saya beri nama index.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita membuat tadi ya teman-teman ya, form. Metodenya apa? Kita langsung aja pakai post ya. Post, action itu alamat tujuannya mana? Halaman 2.php. Misalnya seperti ini. Jangan lupa titik koma, tutup juga. Gitu. Oke. Lalu kita buat juga di sini, inputkan sebuah bilangan ya, bilangan titik 2, lalu kita buat input type sama dengan number, kemudian name-nya kita kasih nama bill tadi, bill saja, gini. Oke, tutup. Kita juga buat lagi satu tombol input type submit, value-nya cek. Gini. Sehingga ketika kita masuk ke halaman latihan 3, kita akan ketemu seperti ini. Kita masukkan bilangan, misalnya 9, nanti kita cek, dia pindah ke halaman 2, halaman 2 akan unboxing ya, unboxing apa yang dikirim, lalu dicek statusnya itu bilangan genap atau ganjil. Oke, kita buat halaman 2 sekarang. PHP, save, di save ya teman-teman ya, di save, namanya halaman 2.php. Save. Oke, setelah itu di halaman 2.php ini ya, kita akan unboxing dulu. Unboxing. Kita punya variable x itu sama dengan $_post. Kita isi dengan bill ya. Kenapa bill namanya? Ya, karena ini tadi bill. Ini juga bill gitu ya. Kita save. Oke, cara ngecek ganjil atau genap gimana? Modulus 2 sisa 0 berarti genap. Modulus 2 tidak sisa 0 berarti ganjil. If $x modulus 2 sama dengan 0, maka echo bilangan genap. Else echo bilangan ganjil. Gitu ya. Codingnya, algoritmanya mirip dengan C, mirip dengan Java. Gitu. Hanya variabel depannya dikasih $. Oke, kita coba ya. Inputkan bilangan 9, lalu cek. Ya, dia adalah bilangan ganjil. Jelas? Saya buat lagi, misalnya bilangan 8. Nah, bilangan genap. Oke. Jelas? Kalau tidak jelas, bisa di rollback screenshot dulu untuk dipraktekkan di tempat Anda. Ini juga di screenshot untuk dipraktekkan di tempat Anda. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ya didiskusikan di grup WA atau di Google Classroom kita. Baik, kita akan masuk ke praktikum yang terakhir, praktikum keempat. Ini tadi praktikum ketiga, sekarang praktikum keempat. Tapi sebelum masuk praktikum keempat, pastikan praktikum 1, 2, dan 3 sudah paham, sudah dicoba semua.
Ya, kalau tidak dicoba, jangan coba-coba masuk ke praktikum 4. Baik, kita masuk ke praktikum 4. Di praktikum 4 ini, teman-teman, kita akan punya 2 halaman juga. Ya, halaman ini. Nah, di halaman yang pertama, kita diminta input bilangan. Di praktikum di halaman 2 kita akan menampilkan perulangan bilangan itu ya, di perulangan. Misalnya kita input bilangannya adalah 4, nanti akan tampil perulangan 1, 2, 3, 4. Kalau yang kita input di halaman 1 itu bilangannya 5, maka nanti akan melakukan perulangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, langkah pertama buat dulu folder, new folder, latihan 4 ya. Ini saya close, ini saya copy aja teman-teman ya, biar nanti ngeteknya cepet ya. Ini saya save, tapi save-nya di latihan 4 ya. Saya kasih nama index ya, sama, inputkan bilangan, tapi ini biar nggak sama ya, ada seninya itu ya. Saya ganti nama, actionnya adalah ke proses.php. Numbernya bill. Ini kalau kita ke latihan 4 seperti ini. Nah, kita masuk ke halaman 2 berupa perulangan. Mengulang angka dari 1 sampai ini tadi. Dia input berapa? Kalau dia input 6, ya nanti dia akan input 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita buat di halaman proses ya. PHP save, namanya jangan lupa proses.php. Oke, di halaman proses ini jangan lupa teman-teman kita unboxing dulu. Ingat ya, harus unboxing. Nah, tadi kita pakainya kurirnya pos. Berarti kita buat dulu $, Y misalnya ya. Tadi X, $Y, $_pos. Nama apa namanya? Inputannya tadi Pak, bill ya. Berarti di sini bill. Ini. Nah, for sama seperti di Java, for $X sama dengan 1, $X kurang dari sama dengan betul $Y ya. $Y kan inputan ya, inputan dari halaman 1. Nah, kita gunakan sebagai batas akhir. Titik koma, $X plus seperti ini. Kemudian kita echo echo-nya $X, kita kasih spasi gini ya. Oke, di save. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Saya inputkan bilangan 6, refresh ya. Saya inputkan 6, maka cek ya, dia akan tampil perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya inputkan 100 gitu. Nah, dia akan tampil 1 sampai 100. Oke, jadi prinsipnya sama seperti bahasa pemrograman lain. Yang menjadi pembeda adalah ada tahap unboxing. Unboxing apa? Unboxing apa yang dikirim oleh halaman yang lainnya. Oke, sebelum dipraktekkan sudah di screenshot dulu. Ya, ini juga di screenshot dulu. Oke, teman-teman, ada 4 praktikum yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi kita mengenal perbedaan post dan get itu seperti apa. Yang kedua kita belajar mengenal membuat kalkulator. Yang ketiga kita membuat checking bilangan genap atau ganjil. Dan yang ketiga kita membuat perulangan. 4 praktikum ini silahkan Anda coba di rumah, silahkan Anda dalami atau Anda modifikasi supaya dasar kita main PHP itu lebih kuat dan lebih mantap lagi. Oke, dari sini dapat saya simpulkan bahwa perbedaan antara bahasa pemrograman Java, pemrograman C, atau pemrograman lain dengan pemrograman web, khususnya di PHP ini adalah kalau di pemrograman web harus ada proses request respon. Request respon itu kalau tidak ditumpangi penumpang, maka antar halaman tidak saling mengenal. Oleh karena itu harus diberi tumpangan ya ketika terjadi request maupun respon. Ada
metode menggunakan POS, menggunakan GET. Kalau GET itu semua informasi kelihatan di URL atau tidak dienkapsulasi. Kalau POS semua informasi disembunyikan. Nah, kemudian masuk ke halaman yang berikutnya harus ada proses unboxing atau buka paketnya tadi, kemudian baru bisa diproses. Begitu teman-teman untuk praktikum hari ini, semoga Anda memahami. Tidak akan pernah ada keberhasilan kalau Anda tidak satu niat dan yang kedua mencoba. Yang pertama harus niat dan semangat bahwa aku calon programmer web ya. Yang tadi motonya dolar, dolar kayak nama variabelnya PHP. Dan yang kedua, aku harus mencoba. Ya, kalau temanku yang lain bisa web, aku juga harus bisa. Aku anak IT, masa bikin web tidak bisa. Nah, semoga ini jadi motivasi buat Anda dalam belajar. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatiannya. Kita ketemu lagi di topik bahasan selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.